Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sore ini kita ngaji lagi. Besok Kamis terakhir, habis itu Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Tapi nanti setelah 8 pertemuan ujian kita ujian akhir nasional, ujian tengah semester UTS. Ujian mau buka buku apa tutup buku? Tutup mata. Baik, dibuka bukunya. Kita lanjut wafat dan penguburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan kita sudah pelajari wafatnya ya. Sekarang penguburannya lagi. Penguburan saya. Dan penguburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat dan penguburan Rasulullah. Koya mau baca enggak? Enggak, ya. Koya istirahat dulu ya. Kita dengarkan suara merdu dari Ruwaifi Tuasikal, si kakak yang baik hati. Ini baraan. Nah, wafat kemarin sudah toh. Kemarin kita bahas Rasul wafat pada hari apa? Senin. Hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Terus tahun berapa? 11 Hijriah. Usia berapa? 63 tahun. Pintar. Sekarang penguburan dan usianya. Oh, di sini nanti disinggung usianya nih. Coba kita lihat dulu. Ya, baca Ruwaifi halaman 28. Penguburannya dan usianya. Beliau dikuburkan pada hari Selasa ketika matahari tergelincir. Ada juga yang mengatakan malam Rabu. Nah, ada 2 pendapat di sini ya. Bentar. Kemarin kan wafat hari apa kemarin? Kita sebut Senin ya. Senin. Nah, waktu penguburan Nabi dikubur Kini malam Rabu. ada 2 pendapat nih. Ada yang katakan Selasa, setelah zuhur, setelah masuk zuhur. Waktu penguburan itu Selasa. Ada yang katakan juga malam Rabu. Malam Rabu. Ada 2 pendapat ya. Selasa atau malam Rabu. Kemarin kan si Ruwaifi nyatetnya. Nah, ini. Tak tinggal tambahkan aja. Wafat hari Senin. Terus penguburan. Waktu penguburan ini ada 2 ya.
Ada yang katakan Selasa setelah zuhur, setelah masuk zawal. Ada juga yang katakan malam apa? Malam apa? Rabu. Baca lagi Raifi. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Nah, ada yang berpendapat pada usia 65 tahun. Iya. Ada juga yang mengatakan 60 tahun. Namun yang pertamalah yang lebih benar dan lebih masyhur. terus Ketika pendapat itu disebutkan dalam as-sahih. nah, kok ya baca alhamdulillah, alhamdulillah. Yarhamu kallah. Terus baca apa lagi kok ya? Ini digumlah muslim balak mau tadi mungkin suaranya kecil ya. Terus menurut para ulama, halaman berikutnya. Menurut para ulama, untuk mengkompromikan di antara riwayat-riwayat itu, bahwa yang meriwayatkan 60 tahun tidak memasukkan tahun wafatnya, dan yang meriwayatkan 65 tahun memperhitungkan tahun kelahiran dan wafatnya, sedangkan yang meriwayatkan 63 tidak memperhitungkan keduanya. Terus yang benar? Yang benar adalah 63 tahun. Demikian pula riwayat yang sahih tentang usia Abu Bakar, Umar, Ali, dan Aisyah, yaitu 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 63 tahun, Aisyah juga 63 tahun. Itu hampir sama ya. Berarti usia ketika meninggal dunia ya, Abu Bakar kata Imam Nawawi itu 63 tahun. Terus Umar, Ali, Aisyah 63 tahun. 63 tahun. 63 tahun tuh sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Ali, terus Aisyah. Terus Al-Hakim Abu Ahmad. Siapa lagi? Al-Hakim Abu Ahmad. Di Al-Hakim Abu Ahmad yaitu Syekh Guru Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan, ada yang mengatakan Nabi dilahirkan pada hari Senin, diangkat sebagai Nabi pada hari Senin, berhijrah dari Mekah pada hari Senin, memasuki Madinah pada hari Senin, dan meninggal pada hari Senin. Nah, yang benar tadi sudah ya. Ada yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan hari Senin, diangkat sebagai Nabi pada hari Senin, berhijrah dari Mekah pada hari Senin, terus memasuki Madinah pada hari Senin, dan meninggal pada hari Senin. Senin terus ini istimewa sekali berarti hari Senin itu ya. Apa saja peristiwa pada hari Senin itu? Tulis ya, peristiwa pada hari Senin. Satu, Nabi lahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dua, diangkat jadi Nabi. Diangkat jadi Nabi.
Sallallahu alaihi. Terus berhijrah dari Mekah. Berhijrah dari Mekah. Terus memasuki Madinah. Memasuki Madinah juga pada hari Senin. Dari hijrah, masuki Madinah dari hijrah. Yang ketiga, yang kelima, meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah ini, ayah bunda di rumah, lihat ini peristiwa-peristiwa penting ini ya. Penting sekali. Peristiwa bersejarah dari Nabi SAW pada hari Senin. Coba diulang, satu apa? Nabi lahir. Atau kelahiran Nabi. Dua, diangkat jadi Nabi. Tiga, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Empat, atau tiba di Madinah dari Mekah saat hijrah. Lima, meninggal dunia. Baca lagi Ruwaifi. Halaman berikutnya. Diriwayatkan bahwa Nabi dilahirkan dalam keadaan terhitan, lagi terputus tali pusarnya. Mesti tetai. Dilahirkan dalam keadaan wes sunat. Lepen apa? Namun lihat ada keterangan 26 apa yang disebutkan pengarang bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan terhitan, lagi terputus tali pusarnya. Mengenai hal ini terdapat hadis tidak sahih. Ini bukanlah merupakan kekhususan beliau, karena banyak manusia dilahirkan dalam keadaan terhitan. Demikian pernyataan Ibnu Qayyim. Ia juga menyebutkan pendapat kedua tentang hitannya, yaitu beliau dihitan pada saat hatinya dibedah oleh malaikat. Kalau waktu kecil kan Nabi SAW dadanya dibelah, terus diambil isinya, dicuci oleh malaikat, terus dimasukin lagi. Terus habis itu ketika itu saat diasuh Halimah, Nabi dihitan, ditetak, disunat. Besok kan Ruwaifi. Besok kalau nggak pandemi, tetap juga, tetap disunat kamu. Terus dia juga menyebutkan pendapat ketiga, yaitu bahwa kakeknya Abdul Muttalib menghitannya pada hari ke-7. Jadi ada beberapa pendapat di sini ya. Ada saat Nabi lahir sudah dihitan, ya tak? Ada yang katakan saat apa tadi? Ketika dada Nabi dibelah, terus dihitan. Ada juga yang katakan kakeknya, kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib menghitan dia ketika kecil, yaitu ketika hari ke-7. Coba, ini berarti ada 3 pendapat nih ya. Ada 3 pendapat tentang Nabi dihitan. Ada 3 pendapat kapan Nabi dihitan. Dihitan apa hitan tadi? Tetai. Disunat. Kapan Nabi SAW dihitan? Ada yang bilang langsung ketika lahir. Ketika lahir sudah terhitan, nggak perlu sunat lagi berarti. 2. Ada ketika hari ke-7 setelah lahir. Hari ke-7 setelah lahir
oleh kakeknya. Abdul Muttalib. Yang ketiga, saat dada Nabi dibelah oleh Jibril. Itu sekitar usia 8 tahun. Ada 3 pendapat, J. Satu tadi ketika lahir langsung sudah terkhitan. Ada yang katakan lagi tadi. Yang kedua, saat hari ke-7 dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ada juga saat dada apa tadi? Nabi dibelah oleh malaikat siapa? Oleh malaikat Jibril. Saat pengasuhan Halimah. Ada 3 pendapat tadi. Terus baca lagi Ruwaifi. Beliau dikafani dengan 3 pakaian putih tanpa gamis dan serban, sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain. Nah, dicatat lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih. Ya. Nabi Muhammad SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih. Jadi Nabi Muhammad ngerti ora ya kain kafan ya? Hah? Kain toh terus nanti jenazahnya dibungkus. Arek nyoba apa piye? Enggak mau. Enggak mau Ruqayyah. Hah? Nanti ada yang dibungkus terus nanti kita latihan membungkus jenazah. Mau? Iya. Nanti ada yang dimandikan lagi. Mau enggak? Enggak mau? Enggak usah. Nabi Muhammad dikafani dengan 3 lembar kain putih. Maka kalau kain kafan yang paling bagus itu berapa lembar? 3. Terus baca lagi Ruwaifi. Al-Hakim Abu Ahmad. Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan setelah Rasulullah dikafani, beliau diletakkan di atas. Ada sallallahu alaihi wasallam dikafani, beliau sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas tempat tidur di pinggir kubur. Kemudian orang-orang yang masuk untuk mensolatinya secara bergelombang tanpa diimami seorang pun. Ya, jadi orang-orang itu nyolati Nabi. Ada keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, mereka mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri tanpa diimami oleh seorang pun. Ini adalah perkara yang sudah disepakati, tidak ada perselisihan di dalamnya. Yang diperselisihkan hanyalah tentang alasannya. Asy-Syafi'i mengatakan mereka mensolati beliau gelombang demi gelombang secara sendiri-sendiri karena sedemikian agungnya beliau SAW, dan karena dikhawatirkan mereka berlomba-lomba agar satu orang mengimami mereka untuk mensolati beliau. Jadi orang-orang menyolati jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergelombang. Apa maksudnya bergelombang? Bergantian. Tanpa tadi ya, tanpa diimami oleh seorang pun. Itu sudah ada di buku ya. Wes.
Terus orang yang pertama kali. Orang yang pertama kali mensolati beliau adalah Al-Abbas, kemudian Bani Hashim, kemudian kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansor, kemudian yang lainnya. Ketika orang dewasa telah selesai mensolatkan, maka anak-anak masuk, kemudian Wanita. Wanita. Nah, jadi gantian, yang dewasa dulu, kemudian bocah-bocah lagi, kayak wifi, kecil-kecil kayak gini nih. Terus baru wanita, berarti ibu-ibu belakangan. Terus Kemudian beliau dikuburkan dan yang masuk ke dalam lubang kubur adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadil, dan Qudsam, kedua putra Al-Abbas, dan Syukron. Nah, jadi yang nyolati pertama kali siapa tadi? Yang menyolatkan pertama kali siapa? Abbas. Kan mereka sholat sendiri-sendiri ya tadi ya. Yang menyolatkan jenazah Nabi yang pertama kali adalah Abbas. Al-Abbas. Terus kemudian yang masukkan kubur juga Abbas tadi, dan Ali, Fadl, dan Kusam, kedua putra Al-Abbas. Abbas dan Ali berarti masih keluarga Nabi ya. Terus ia melanjutkan. Ada yang mengatakan Usama bin Zaid dan Aus bin Hauli bersama mereka. Ya, terus beliau dikuburkan dalam lahat dan diletakkan batu bata padanya. Dalam lahatnya ada yang mengatakan 7 batu bata. Kemudian mereka menutupinya dengan tanah, menjadikan kuburnya meninggi dan menyiraminya dengan air. Ada yang mengatakan Al-Mughirah masuk di dalamnya, tapi hal ini tidak sahih. Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan Abdullah ayah Rasulullah SAW meninggal saat Rasulullah SAW berusia 28 bulan. Ada yang berpendapat 9 bulan, ada yang menyatakan nanti yang ini 7 bulan. Besok baru kita baca. Ada yang menyatakan. Jadi tambahan. Jadi Rasul dikuburkan dalam liang lahat. Bentuknya itu lahat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam liang lahat. Liang lahat tuh kayak gini loh kuburnya loh. Ini toh lubang gini. Nah, jenazahnya nanti di sini nih. Ini dari tanah nih, masuk, itu di sini, dimasukkan ke dalam. Sesuk kalau arak neng kubur, gitu gambarnya. Terus kuburnya dari tanah ditinggikan sejengkal. Dari tanah ditinggikan hanya sejengkal. Jadi kubur Nabi itu tidak tinggi-tinggi. Ini loh, iki tanah toh, ditinggikan gini, segini. Jadi ini lemahnya toh, ditinggikan 1 jengkal. Nggak tinggi-tinggi pakai bangunan, nggak pakai rumah, nggak pakai atap.
Baik. Besok baru kita lanjut lagi sirah Nabi. PR, sebutkan adab-adab makan. Kayaknya sudah ada di rukoya.com deh. Rukoya sudah bangun. Nah, ini adab makan untuk anak. Wih, sudah ada 11 di sini. Ini pelajaran TPA-nya DS. Ya. Ini TPA-nya DS ini sudah ada. Coba si Laila apa Laila? Coba sebutkan satu. Membaca doa sebelum makan. Apa doanya? Bismillah. Dua si Dila. Makan yang halal. Kok kayak TPADS ya? 3. Jika lupa membaca bismillah di awal makan, membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ruqayyah. Makan dan minum harus dengan posisi duduk. Makan dan minum harus dengan posisi apa? Duduk. Sebaiknya kalau berdiri tidak sampai dosa. Terus baca lagi si Sifa. Baca doa setelah makan apa? Alhamdulillah. Kalau makan es krim baca apa setelah itu? Alhamdulillah. Terus wifi. Tidak berbicara saat sedang makan. Masih boleh. Aku siapa toh? Menggunakan tangan kanan saat sedang makan. Makan dengan tangan kanan. Terus si Adam. Makan? Oh, berarti nggak boleh banyak-banyak. Mas Bayu biasanya banyak, nggak boleh berarti. Terus apa Nizam? Tidak boleh sambil begini, nggak boleh. Nasi boleh tapi sebaiknya sambil duduk. Minimal 5 makruh. Sekarang yang penting aja yang dicatat. Yang dicatat ya, semuanya sudah benar itu, pinter-pinter, masya Allah. Makan makanan yang halal itu apa toh? Makan makanan yang halal. Tiwul itu halal nggak tiwul? Tiwul. Siapa senang makan tiwul? Aku. Hah? Wis tahu mam tiwul siapa? Jangan lombok. Orang senang jangan lombok. Hah? Aku kepedesan. Kepedesan. Tempe. Tahu. Tempe halal nggak? Halal. Ikan laut halal tidak? Halal. Apalagi? Bakso halal nggak? Bakso. Halal. Siapa mau makan bakso? Aku. Mau ditraktir siapa? Arab bayar dewi apa gratis? Gratis. Gratis. Sekarang catat yang penting ya. Makanan halal. Iya, ini adab makan. Ini yang penting dulu, yang penting saja dulu ya. Adab makan. Ini jangan lupa ya. 1. Makan dengan tangan kanan. Makan yang halal dulu. Makan yang halal. Nih, halal tuh bahasa Arabnya tuh ini nih, sambil catat tuh. Halalun. Makan yang halal. Dua. Apa lagi? Membaca. Nah, sekarang membaca ketika mulai makan. Ketika mulai makan. Membaca Bismillah. Catat bahasa Arabnya ya. Bismillah. Kalau lupa baca bismillah. Bismillah ya apa? Fi awalihi wa akhirihi. Kalau lupa membaca bismillah, maka membaca apa? Bismillahi. Catat Arabnya J. Fi awalihi
wa akhirih. Oke. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Besok hari Kamis tetap ada ya, walaupun tanggal merah. Sini nggak kenal tanggal merah, cuma liburnya Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau ada waktu habis Jumatan kita jalan-jalan, kita makan mie ayam lagi. Ya toh, mie ayam apa bakso? Terus. Apa? Mie ayam meneh. Kalau gitu apa? Bakso. Oh bakso Pak Supardi wayo. Sini bisa makan bakso nggak sih, Siva? Gitu ya, nanti untungnya ompong. Siapa yang untungnya ompong? Gigi, Pak. Giginya ompong. Ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wes diwarai ning TPA toh? Terus selesai makan baca apa? Hah? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, selesai makan. Baca yang singkat aja ya, kita baca yang singkat. Membaca, tulis Arabnya J. Alhamdulillahi. Yes, gitu. Alhamdulillahi. Satu lagi yang kelima. 5 di sini ya. Makan dengan tangan apa? Kanan. Jangan biasakan tangan kiri, nggak boleh. Dulu itu Nabi SAW itu lihat ada yang makan dengan tangan kirinya, Nabi tegur, makan dengan tangan kananmu. Karena kalau dengan tangan kiri berarti kebiasaannya siapa? Setan. Mirip setan berarti. Itu. Nah 5 saja. Kan kita kemarin suruh 5 toh. Nah baik ayah bunda di rumah nanti yang sudah kerjakan barangkali kemarin ya, kirim ke IG ya, Instagram Parenting Ruqayyah. Parenting Ruqayyah ya. Nanti saya nanggapi. Parenting Ruqayyah. Kalau barangkali kemarin adik-adik sudah garap ya, biar nanti Ustadz lihat langsung di rumah ya. Mau PR lagi? PR lagi? PR lagi nggak? PR. Baik. Sekarang tadi adab makan sudah. Itu di ruqayyah.com itu sudah banyak adab-adab ya. Kosek Pak, pakai natit nomor 3. Berikutnya adab tidur. Cari adab tidur 5 ya. Adab tidur. Bacaannya jangan lupa ya. Bacaan mau tidur apa? Terus bangun tidur baca apa? Boleh nangis atau tidak sebelum tidur atau bangun tidur? Siapa yang tadi bangun tidurnya nangis? Siapa? Ayo ngaku. Yang bangun tidur pas itu nangis siapa? Kenapa nangis Ruqayyah? Ngantuk. Ngantuk. Padahal sudah tidur 1 jam. Sudah? Coba diulang, nomor 1 apa? Adab makan tadi. Makan yang halal. Apa tadi yang halal? Contohnya apa? Tiwul. Apa? Ikan laut. Apa lagi? Nasi. Apa lagi? Hah? Jangannya apa? Sayurnya? Apa? Jangan lombok. Terus apa lagi? Siapa senang makan sambal? Hah? Senang? Sambalmu pedas banget. Iya.
Baik, besok kita bahas ya, belajar sirah. Itu tadi ada kelanjutannya, yaitu Nabi SAW itu tentang bapak beliau, bapaknya Nabi Muhammad meninggalnya kapan, sampai awal kehidupan Nabi SAW. Nanti tentang lahirnya Nabi berarti besok ya. Sejarahnya dengan orang tuanya, kakeknya yang memelihara ketika kecil bagaimana ya. Nanti kita lihat. Yang itu dicatat. Yang adik-adik di rumah, ayah bunda nanti kirim ya gambarnya, tag foto di story, terus tag di Parenting Ruqayyah. Ya, di tag di Parenting Ruqayyah. Nanti saya tanggapi dan akan saya muat di IG saya. Atau di IG Parenting Ruqayyah. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Nanti belajarnya kan Senin sampai Kemis. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jumatnya nanti jalan-jalan, Sabtunya libur, Minggunya ibu-ibu. Cukup ya? Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.